Dari pertemuan ini dapat kita simpulkan, satu, penguasa yang maha kuasa, yang kekuasaannya tiada batasnya, bahkan waktu, hari, zaman, tahun berada di kekuasaannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang menguasai semua waktu, dan termasuk hari kiamat, hari terbesar. Penguasa yang sejati, yang kelihatan kekuasaannya cuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Isturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlan nabati wa ya ahlan nur, amma ba'd. Jamaah semua yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis subuh yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita niat yang ikhlas, niat yang salihah, niat yang benar untuk mencari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk sama-sama duduk di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berniat untuk membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan itu kita kelak dibahagiakan oleh Allah, dimasukkan surga bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Maliki yaumiddin, ay al-jazai wa huwa yaumul qiyamah. Wa khussa bidzikri li'annahu la mulka zahiran fihi li ahad illa Allah ta'ala bidalili limanil mulkul yaum lillah. Wa man qara'a Malik fama'nahu malikul amri kullih fi yaumil qiyamah, ay huwa mausufun bidzalika da'iman ka ghafirid dambi fasahahuhu sifatan li ma'rifah. Maliki yaumiddin ini punya dua bacaan. Bisa dibaca Maliki yaumiddin, memnya itu dibaca panjang. Kalau dibaca panjang berarti maknanya yang memiliki yaumiddin, hari pembalasan. Ad-din bermakna jaza, pembalasan. Bisa juga bermakna hari keputusan, yaumul qadha. Bisa juga bermakna yaumul hisab, hari dihitungnya amal. Ya maksudnya adalah hari kiamat. Maliki yaumiddin, kalau dibaca panjang Maliki, berarti maknanya yang memiliki hari pembalasan atau hari kiamat. Kemudian juga bisa dibaca pendek Maliki yaumiddin, sama seperti surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, itu pendek di situ. Kalau di Al-Fatihah bisa dibaca dua, Maliki yaumiddin, bisa dibaca pendek Maliki yaumiddin. Dua-duanya adalah qiraah sahihah, qiraah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Qur'an ini kan diturunkan memakai qiraah sab'ah yang mu'tabarah. Bahkan ada sampai qiraah asyrah, qiraah 10 cara baca. Nah, Maliki yaumiddin,
seorang imam besar, ulama besar di zamannya, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, yang ngarang Maulid Simtud Duror. Panjenengan yang sering maulidan pasti kenal Maulid Simtud Duror. Beliau adalah tokoh ulama di zamannya dan pemimpin aulia di zamannya. Itu kalau membaca Al-Fatihah di rakaat pertama pakai qiraah panjang, Maliki Yaumiddin, kalau jadi imam. Di rakaat kedua beliau membaca pendek, Maliki Yaumiddin. Makanya kalau kita pas sholat diimami oleh ulama kok bacaannya aneh atau kita belum tahu, jangan langsung nyalahkan. Loh, itu Fatihahnya kok pendek, Maliki Yaumiddin, salah itu. Nah, yang salah kamu udah ngaji. Makanya jangan mudah nyalahkan ulama. Maliki Yaumiddin bisa dibaca dua. Dan kita dulu pernah talaki ini berguru sama guru ngambil qiraah ini. Kita baca panjang dan juga kita baca pendek, diajari langsung oleh guru kita. Jadi bisa dibaca Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Boleh dipakai dua-duanya. Cuman kalau orang-orang soleh dulu, Al-Habib Ali Al-Habsyi, Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik, itu kalau rakaat pertama panjang Maliki Yaumiddin, rakaat kedua pakai qiraah yang pendek Maliki Yaumiddin, rakaat ketiga keempat untuk isya atau yang 4 rakaat itu terserah. Nah, ini diantara faedah tentang ayat Maliki Yaumiddin. Nah, itu boleh dipraktikkan, boleh juga dibaca panjang seperti biasa. Intinya boleh dibaca dua nih. Kemudian di sini Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin. Sifatnya Allah adalah apa? Memiliki atau menjadi raja. Kalau pendek Malik itu maknanya raja. Kalau panjang Malik maknanya yang memiliki. Kalau kita gabung maknanya Maliki Yaumiddin, yang memiliki, yang merajai hari kiamat, hari pembalasan. Loh, memangnya Allah itu cuma menguasai hari kiamat saja? Hari-hari di dunia apakah Allah tidak menguasai? Bukan begitu maksudnya. Kenapa kok di sini disebut hari kiamat? Yang dikuasai oleh Allah, dimiliki oleh Allah adalah hari kiamat. Kok enggak Maliki Jami'il Ayyam misalkan? Kok enggak disebutkan Allah yang memiliki seluruh hari? Tapi cuma disebut di sini Maliki Yaumiddin. Sifatnya Allah itu apa? Pemilik, penguasa hari kiamat. Loh, kok yang disebut hari kiamat? Lah, hari di dunia siapa yang berkuasa? Maka jawabannya adalah hari itu terbagi menjadi dua. Ada hari terbesar, yaitu hari kiamat. Ada hari kecil, hari-hari kecil, yaitu hari-hari yang ada di dunia ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad atau Minggu. Ini hari-hari kecil. Nah, di sini Allah menampakkan ini loh, hari yang paling besar, hari kiamat, yang besar saja dikuasai sama Allah. Apalagi hari yang kecil, hari-hari di dunia ini. Semuanya dikuasai oleh Allah. Walaupun di dunia ini ada penguasa-penguasa yang tampak. Ada raja fulan, dulu ada orang namanya Fir'aun. Kenal betul? Fir'aun. Ngaku raja, bukan hanya ngaku raja, malah ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi, yang terhebat. Raja ngaku Tuhan sisan. Kemudian ada penguasa ini, penguasa itu, sampai zaman sekarang ada para presiden, ada para raja. Para presiden seperti di negeri kita, negeri yang berbentuk republik. Para raja seperti Arab Saudi itu raja, kerajaan bentuk negaranya. Kalau di dunia ini, hari-hari di dunia ini tampak itu para penguasa, para raja, para presiden.
Tapi pertanyaannya, apakah dari semua penguasa itu mereka mampu menguasai waktu? Fir'aun, apakah dia bisa mengendalikan waktu? Matahari mau terbit, stop matahari. Untuk hari ini kamu terbitnya di tengah, jangan gerak sampai sana. Terus biar siangnya itu agak panjang. Bisa seperti itu? Tidak ada. Sampai seluruh raja, mau raja siapapun di muka bumi ini, apakah bisa menguasai hari, menguasai waktu? Tidak ada. Hari di dunia yang kecil ini cuma 24 jam per satu harinya. Mereka nggak mampu menguasai itu. Walaupun sehebat apapun, dipuji-puji kaumnya, Fir'aun tadi itu bukan hanya raja, sampai disembah jadikan Tuhan, tapi yang nggak bisa menghentikan putaran jam 24 jam satu hari. Tidak bisa dia menghentikan supaya dia tetap muda, tidak tua, tidak mati. Tidak bisa. Siapa lagi? Fir'aun, Namrud, ya, raja-raja yang durhaka itu, orang-orang kafir. Atau raja-raja yang soleh, Nabi Sulaiman, Dzulqarnain, kemudian dan seterusnya. Semua raja, semua penguasa yang ada di muka bumi ini, mereka semua tidak mampu menguasai waktu. Justru merekalah yang dikuasai oleh waktu. Mau tidak mau, yang namanya Fir'aun ada awal ada akhirannya. Waktunya terbatas, ada batasan waktunya maksudnya. Mau tidak mau, semua raja ada batasan penguasa, ada batasan kekuasaannya. Ya sampai minimal dia mati itu sudah habis. Apalagi kalau presiden, walaupun masih kuat, walaupun masih sehat, kalau sudah 2 periode 10 tahun pengen jadi lagi 3 periode, nggak bisa, nggak boleh, terbatas. Kalau dia umpama menguasai dan berkuasa, pengen Pak 5 tahun dijadikan seperti 50.000 tahun, pengen berkuasa terus, ya. Tapi kenyataannya nggak ada penguasa di muka bumi ini yang bisa menguasai waktu. Bahkan orang-orang luar sampai otaknya pecah mikir gimana supaya kita ini awet muda, ndak mati. Cari obat anti mati, ndak ono. Obat anti mati, obat anti tua, nggak ada. Sehebat apapun itu Amerika yang katanya super power, paling hebat, tentaranya paling kuat katanya. Apakah bisa dia mengendalikan waktu? Menjadikan hari itu cuma Senin aja, 24 jam dijadikan 2 kali 24 jam, dipanjangkan begitu maksudnya? Tidak bisa. Walaupun di dunia ini banyak orang-orang penguasa-penguasa yang kelihatannya berkuasa, tapi sesungguhnya mereka tidak bisa menguasai hari, tidak bisa menguasai waktu. Nanti di hari kiamat, hari terbesar, hari yang tidak ada ujungnya. Kalau hari di dunia ini hari-hari kecil, cuma 24 jam habis satu hari. Tapi di hari kiamat, hari terbesar, hari yang nggak ada ujungnya, hari terakhir, nggak ada hari lagi setelah hari kiamat. Itu waktunya selama-lamanya dikuasai oleh Allah. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, dimiliki dan dirajai, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat itu limanil mulkul yaum, bagi siapa, milik siapa sekarang kerajaan, kekuasaan milik siapa? Di saat hari kiamat datang, semua penguasa yang dulu berkuasa di dunia, jadi raja, jadi presiden, jadi gubernur, jadi ini, jadi itu, jadi-jadian banyak sudah. Penguasa-penguasa itu nanti di hari kiamat tidak kelihatan kekuasaannya sama sekali. Murni yang berkuasa, yang kelihatan hanya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu disebutkan Maliki yaumiddin, Allah yang memiliki hari akhir, hari pembalasan, dan Allah yang menguasai hari tersebut. Karena itu dari ayat ini juga
kita sebagai orang yang beriman niku tidak usah terlalu ruwet. Kalau ada pemimpin yang dolim, pemimpin yang nggak peduli sama rakyat, ya diingatkan. Ya mungkin ada yang mahasiswa demo, monggo, yang penting tertib, nggak anarkis. Tapi jangan terlalu pusing, habis pikiran dikuras ke sana, jangan. Eman, lebih baik habis pikiran, habis tenaga baca Quran, ibadah. Kenapa orang yang dolim itu nanti, penguasa-penguasa yang dolim itu nanti akan dibalas sendiri sama Allah. Maliki yaumiddin, nanti di hari kiamat dibalas semua itu. Tugas kita ibadah kepada Allah, jangan ditinggalkan. Yang lain itu urusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam riwayat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang satu-satunya yang maha kuasa dan menguasai semuanya, termasuk waktu, termasuk hari tadi itu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah itu kalau dihitung dengan hari dunia itu seperti 1000 tahun. Satu hari akhirat itu hitungannya bukan 24 jam tapi 1000 tahun dunia. Masya Allah. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Allah menyebutkan nanti di hari kiamat itu ada syukuran satu hari itu sampai 50.000 tahun ukuran dunia. Berarti di sini di ayat ini maksudnya Allah itu mampu menjadikan satu hari ukurannya selama 1000 tahun, mampu. Allah juga mampu menjadikan satu hari ukurannya sampai 50.000 tahun, mampu. Dan lebih dari itu Allah mampu, karena waktu, zaman, hari itu yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya pas Isra Mi'raj, ini kan momen Rejab. Pas Isra Mi'raj, menurut Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, ukuran perjalanan dari dunia ke langit pertama, Nabi itu kan dari Mekah di Isra ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina baru Mi'raj ke atas. Itu ukuran perjalanan yang semestinya dibutuhkan dari bumi ke langit pertama, niku ukurannya 500 tahun. Jadi umpama jenengan pengen jogging, lari pagi biar lemaknya hilang, lari ke langit. Umpama bisa lari ke langit, itu sampai langit pertama membutuhkan, lari itu membutuhkan 500 tahun. Nah, enggak percaya munggah dhewe gondo. 500 tahun jarak langit satu dan bumi. Langit satu kedua sama 500 tahun, terus ketiga 500 tahun, keempat 500 tahun, sampai ke-7 500 tahun. Subhanallah, ketika Isra Mi'raj itu waktu ini seakan-akan terhenti. Nabi melampaui itu, melewati langit pertama, langit kedua, tembus langit ke-7, tembus lagi ke tingkat yang ke-8 Sidratul Muntaha, tembus lagi ke tingkat yang 9 Al-Kursi, tembus lagi ke tingkat yang paling puncak Al-Arsy. Itu ditembus sama Nabi, balik lagi sampai ke Mekah, tempat duduknya Nabi masih anget. Dengan itu naik duduk lama, itu nanti pas bangkit sampai demek, kan anget itu. Nah, anget-anget ketika duduk itu atau ketika berbaring di lantai itu berapa bertahan? Paling 1 menit, berapa menit udah hilang itu rasa anget-angetnya. Karena itu Rasulullah balik lagi ke Mekah, selesai Isra Mi'raj, anget-anget tempat beliau berbaring masih ada, menunjukkan cepat sekali Isra Mi'raj itu.
Padahal waktu ketika Nabi Isra Mi'raj itu ya bukan berarti langsung set balik lagi set kayak balapan Rossi itu enggak. Wong Nabi itu Isra Mi'raj kayak normal. Beliau merasakan perjalanan normal. Beliau ketemu Nabi Musa, menyapa Nabi Adam, menyapa Nabi Ibrahim, menyapa Nabi ini, Nabi itu, ketemu ini, ketemu itu, lama itu. Tapi subhanallah balik lagi ke Mekah, anget-anget yang diduduki Nabi, yang ditempati Nabi masih ada. Nih, Maliki Yaumiddin, Allah penguasa hari, Allah penguasa waktu, mampu menjadikan waktu yang semestinya dilalui ratusan tahun, tapi mampu Allah kendalikan waktu itu sampai Nabi balik lagi, anget-anget yang di lantai masih ada. Karena memang dialah penguasa waktu, dialah pembuat hari, dan dialah penguasa hari terbesar, yaitu hari kiamat, Maliki Yaumiddin. Karena itu alhamdulillah kita punya Tuhan yang maha kuasa. Nih semuanya ini yang dianggap Tuhan itu termakan oleh waktu, Pak. Fir'aun katanya Tuhan, dimakan sama zaman, sama waktu, habis mati dia sekarang. Itu ada yang dijadikan Tuhan pohon misalkan, dimakan sama zaman, sama waktu, pohon itu akan tumbang habis. Mana ada makhluk yang dituhankan, yang dianggap Tuhan, yang tidak bisa lepas dari waktu? Mana itu berhala-berhala orang jahiliyah yang dulu dipuji-puji, disembah-sembah? Mana sekarang bentuknya? Habis, sudah jadi tanah, dimakan oleh waktu. Mana itu kerajaan-kerajaan para raja? Fir'aun yang katanya kereta kencananya, rodanya dari emas, mana sekarang? Habis, dimakan oleh waktu. Tapi kita punya Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang menguasai semua waktu. Karena itu ketika manusia itu diberi kekuasaan di muka bumi ini, ingat, kekuasaanmu itu sepiro sih? Terbatas dengan waktu, terbatas dengan hari, terbatas dengan tahun, terbatas dengan umur. Maka kalau orang beriman yang menjadi penguasa, dia akan jadi penguasa yang adil, menjalankan perintah-perintah Allah, memakmurkan rakyatnya. Karena dia faham nanti akan ketemu di satu hari di mana Allah akan balas semua yang telah dia lakukan. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu kalau sudah Baitul Mal, kalau bahasa sekarang BUMN, dana negara itu kalau sudah terkumpul, beliau gunakan sebaik-baiknya. Beliau cari orang-orang perlu penduduk beliau yang miskin, yang perlu dibangun rumahnya, yang perlu disantuni, yang perlu dikasih makan, yang perlu dikasih biaya obat dan seterusnya. Itu digunakan, itu biaya negara itu digunakan sampai habis. Baitul Mal itu sampai habis. Nanti datang lagi, habis lagi. Ketika sudah habis, disuruh ngepel sama beliau. Beliau sholat di situ. Beliau mengatakan, ketika ditanya, kenapa engkau sholat di Baitul Mal, tempat dikumpulkannya harta negara, wahai Sayyidina Ali? Maka beliau mengatakan, yashhadu alayya bin jam'il mali fihi yashhadu li bis sholati fihi. Dibersihkan itu Baitul Mal, kemudian beliau gelar sajadah, sholat di situ. Allahu Akbar. Selesai sholat, kebiasaannya beliau seperti itu. Kalau sudah Baitul Mal, harta negara digunakan semua habis, nanti kumpul lagi, gunakan langsung habis, gunakan langsung habis. Jadi harta negara itu muter untuk rakyat terus. Ketika ditanya, wah Sayyidina Ali kok punya, setelah bersih dengan pel, setelah itu kok sholat di situ, kok nggak sholat di masjid, nggak sholat di rumah? Kalau sholat sunnah di rumah bisa. Maka beliau mengatakan apa? Aku pengen sebagaimana tempat ini menjadi saksi, aku sebagai pemimpin mengumpulkan harta negara dan aku gunakan sampai habis, maka aku juga ingin tempat ini menjadi saksi ketika aku beribadah kepada Allah, sholat. Masya Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, penguasa adil di zaman itu, yang sering diceritakan, sampai-sampai saking makmurnya, saking adilnya beliau jadi penguasa, jadi khalifah,
jadi raja, maka sampai napa niku serigala itu mainan sama domba. Biasanya serigala itu kan makan domba, makan kambing. Kambing itu dilahap sama dia. Tapi di zaman beliau saking makmurnya, serigala ngopi sama domba. Kenalan sama domba, mesra sama domba, nggak memangsa satu antara lainnya. Subhanallah. Saking adilnya beliau itu disebutkan di kitab Dakwah Tammah, ketika jadi penguasa itu nggak lama Pak, nggak sampai 1 periode 5 tahun, boten, cuman 2 tahun setengah. Tapi waktunya digunakan untuk rakyatnya, memakmurkan seluruh rakyat yang ada di bawahnya, seluruh rakyat yang menjadi tanggung jawabnya, dimakmurkan semua. Sampai 2,5 tahun itu beliau tidak sempat kumpul sama istrinya kecuali 2 kali. Selama 2,5 tahun punya istri, nggak pernah dikumpuli, ya, kecuali cuma 2 kali. 2,5 tahun kumpul mbak istri cuma 2 kali aja. Kenapa? Karena saking sibuknya ngurusi umat, saking takutnya beliau tanggung jawab besar jadi pemimpin. Kalau nggak adil, kalau nggak mensejahterakan rakyat, oh nanti akan dibalas oleh Allah di hari kiamat. Bahkan pemimpin-pemimpin yang dolim nanti di hari kiamat, pejabat-pejabat yang tidak amanat di hari kiamat, itu nanti mereka diumpamakan seperti debu, diumpamakan seperti semut yang kecil terinjak-injak oleh kaki-kaki manusia di padang mahsyar nanti. Itu nanti para pemimpin, para pejabat yang nggak amanat itu kayak debu-debu kecil itu diinjak-injak sama orang di mahsyar. Saking kecilnya dia, saking hinanya dia. Kenapa? Karena dulu di dunia ketika dia jadi orang besar, memegang kekuasaan, dia semena-mena, seenaknya sama orang-orang kecil. Nanti dari kiamat diputer balik sama Allah, orang-orang besar di dunia yang seenaknya sendiri menggunakan kekuasaannya menindas rakyatnya, zalim, tidak amanat, diputer sama Allah jadi makhluk paling kecil di hari kiamat, diinjak-injak sama orang nanti. Masya Allah. Karena itu bagi seorang yang mukmin, ketika diberi kekuasaan, presiden kah, gubernur kah, bupati kah, camat kah, lurah kah, kepala desa kah, RT kah, RW kah, megang kekuasaan itu, maka harus hati-hati, benar-benar menjalankan amanat yang telah diamanatkan dalam jabatannya, karena nanti akan dibalas semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita ini juga penguasa rumah kita, para suami, penguasa rumah tangga, hati-hati, jangan semena-mena sama rakyatnya, istrinya, anaknya itu rakyat, ibarat rakyat. Jangan sampai istri cuman dijadikan kayak pembantu. Bu, ini, anak-anaknya diperlakukan semena-mena, kejam, bengis, nggak peduli sama istri, nggak peduli sama anak-anaknya. Jangan seperti itu. Jadi pemimpin yang lemah lembut dalam keluarga, perhatian sama istrinya, perhatian sama anaknya, meluangkan waktu untuk keluarga. Jangan pagi kerja mulai sampai pergi kerja mana, bercanda bergurau sama anaknya tidak punya waktu, bercanda bergurau sama istrinya, keluarganya tidak punya waktu. Hidup model apa kayak gitu? Dari pagi kerja sampai malam tidur, pagi kerja, bercanda bergurau sama anaknya tidak punya waktu. Kadang-kadang anaknya dimarahi terus, istrinya dimarahi terus. Ini potret-potret pemimpin rumah tangga yang dolim sama rakyat kecilnya, keluarganya, istri tadi itu. Hati-hati, nanti akan dibalas semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kesimpulannya terakhir, dari pertemuan ini dapat kita simpulkan, 1, penguasa yang maha kuasa, yang kekuasaannya tiada batasnya, bahkan waktu, hari, zaman, tahun berada di kekuasaannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang menguasai semua waktu, dan termasuk hari kiamat, hari terbesar, penguasa yang sejati, yang kelihatan kekuasaannya cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita sebagai orang yang beriman jadi pemimpin, maka hati-hati dengan jabatannya, berusaha untuk adil, menjalankan amanat rakyat, amanat adil. Jangan sampai jadi pejabat yang ternyata mementingkan golongan sendiri, mementingkan diri sendiri, atau mementingkan partainya sendiri. Jangan, hati-hati, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga termasuk kita ini semuanya pemimpin untuk keluarga kita dan juga pemimpin untuk diri kita. Kullukum ra'in. Kita ini mimpin diri kita juga, jangan semena-mena. Keluarga harus diperhatikan, jangan hanya memperhatikan makan, minum, pakaiannya saja, tapi mereka harus kita perhatikan gimana sholatnya, anak-anak sudah sholat belum, istri sudah sholat apa belum, dan seterusnya. Sehingga kita akan menjadi pemimpin yang adil dan kelak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Sekuat apapun kekuasaan di muka bumi ini yang terakhir keempat, maka semuanya ada batasannya, semuanya ada akhirannya, dan semuanya akan dibalas semua tanpa terkecuali. Semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua jadikan orang-orang yang selamat, bisa amanat kepada keluarga kita, kepada diri kita, lebih-lebih yang jadi pemimpin. Semoga pemimpin-pemimpin kita jadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Nanti yang terpilih jadi presiden terserah jenengan, milih siapa, 01, 02, 03, itu hak masing-masing. Tapi ingat, milih itu juga dipertanggungjawabkan nanti. Kita pelajari siapa yang dari tiga ini, siapa yang terbaik menurut jenengan, menurut akal sehat jenengan, maka pilihlah dia. Jangan sampai kita memilih karena diberi uang, jangan sampai kita memilih karena diberi janji ini, janji itu, diberi jabatan apalagi, tapi kita memilih karena berdasarkan hati nurani dan akal yang sehat, sehingga pilihan kita itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan membuahkan pahala di sisi Allah jika kita milihnya karena Allah, milihnya dengan cara yang benar, bukan karena diberi uang dan seterusnya. Semoga kita jadi orang-orang selamat semuanya. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Hada minni wa la faminkum.